Jadi kalau boleh tahu, Sun City Water and Theme Park ini berdiri bulan dan tahun berapa? Oke, kalau Sun City Water and Theme Park itu berdiri di bulan Juni tahunnya 2013. Kira-kira tujuan utama awalnya dibangunnya itu tuh apa ya? Sun City sendiri dibangun oleh owner kami dengan tujuan agar di Madiun ini belum ada saat itu ya tahun 2010 itu belum ada salah satu kawasan yang menjadi pusat wisata yang menawarkan berbagai macam unit. Jadi makanya dibangunlah yang ada mall, ada hotel, ada waterpark, ada ruko perkantoran juga seperti itu. Yang pertama kali itu apa ya? Mall dulu kah atau Dulu itu Sun City Waterpark dulu 2013. Iya betul. Terus kemudian mall 2014 dan hotel 2015. Nah, ini kan Ibu tadi sempat menyebutkan pertama kali dibangun kan justru yang waterpark dan theme parknya itu ya. Kira-kira dari awal respon dari masyarakat sekitar sini tuh gimana Ibu? Apakah langsung antusias atau masih bertahap mungkin? Kalau yang kami tahu selama ini ketika Sun City Water and Theme Park ini dibangun itu antusias masyarakat Madiun itu luar biasa ya, karena sebelumnya di Madiun itu mungkin hanya ada kolam renang hanya untuk berenang, terus kemudian lomba-lomba seperti itu. Tapi di sini Sun City Water Park itu menawarkan ada kolam istilahnya yang ada bak tumpahnya, ada seluncurnya, betul. Terus ada apa namanya itu kolam ombaknya, ditambah lagi kita juga ada tempatnya. Jadi memang kita membuat yang semacam untuk rekreasi keluarga seperti itu. Jadi nggak hanya berenang. Lalu kira-kira kapan Ibu periode kayak waktu mungkin ada waktu tertentu di Sun City ini itu rame gitu Ibu pengunjungnya? Karena biasanya kalau di tempat wisata itu ada istilah high season dan low season. Nah, high season itu ketika biasanya musim liburan atau misalnya Idul Fitri. Jadi ya biasanya kalau high season itu saat Idul Fitri, musim liburan sekolah Juni-Juli kayak gini, atau di Desember. Itu biasanya pengunjungnya kalau di hari biasa, di bulan-bulan biasa itu regulernya itu atau yang datang sendiri itu biasanya nggak sebanyak jumlah rombongan dari sekolah, karena kan pasti dari sekolah ada kan rombongan TK itu jumlahnya banyak banget. Kadang itu kalau gabungan beberapa TK, 2 atau 3 TK bisa sehari itu 200 pengunjung lebih. Bahkan kita pernah sampai 500 pengunjung juga dalam satu hari. Nah, tapi kalau di high season itu biasanya malah karena anak sekolah libur, justru yang rombongan itu berkurang, tapi yang datang reguler langsung beli tiket di kasir itu malah lebih banyak. Betul. Kira-kira kalau untuk strategi promosinya tuh kira-kira gimana Ibu yang dilakukan di sini? Pihak Sun City ini? Strategi promosi itu kita yang pertama pasti kita kan ada tim marketing ya Mbak. Tim marketing itu setiap hari wajib canvassing. Canvassing itu dia harus menawarkan produk kami, dia harus berjualan ke sekolah-sekolah, ke instansi. Jadi untuk menawarkan produk kami dan menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah, instansi atau komunitas. Itu yang pertama dari tim marketing sendiri. Yang kedua ya karena sekarang ini eranya sosial media, kita nggak bisa memungkiri sosial media itu sangat berpengaruh dan sangat berperan. Jadi kita dibantu oleh sosial media. Setiap promo-promo atau video-video selalu kita upload ke sosial. Kira-kira tantangannya apa Ibu dari promosi yang sudah dilakukan? Seiring berjalannya waktu, mungkin karena bisnis ini menawarkan hal yang mungkin bagi pengusaha ini cukup cuan juga. Jadi mungkin ada beberapa yang mulai melirik ke sektor ini. Jadi mulai ada yang membuat warna wisata yang sama. Ya, jadi kita mulai ada kompetitor nih. Di situ kita mulai bersaing. Kita bersaing fasilitas, harga seperti itu dengan kompetitor. Jadi ya tantangannya meskipun kita kadang sudah membuat wisata semenarik mungkin, wahana kita semenarik mungkin, paketan yang sudah cukup oke lah seperti itu, tapi kadang karena ya yang namanya ada kompetitor, seleranya orang kan kadang beda ya. Oh kita tahun kemarin sudah ke Sun City, tahun ini kita ke sini, mungkin orang yang merasakan yang lain, jadi sudah mulai ada ini nih pengurangan juga dari seperti itu, kedatangan kompetitor itu. Jadi kan Ibu nyebutin kalau
ada penurunan jumlah pengunjung karena adanya kompetitor. Nah, selain adanya kompetitor, apakah ada faktor lain yang Kita lihat ke belakang, dulu itu memang bahkan sebelum ada kompetitor ya, di saat tahun 2020 kita sempat ada pandemi. Mungkin kalau ingat ya, pandemi COVID itu cukup membuat revenue kami menurun karena ya memang orang menghindari keluar rumah, apalagi kalau kena COVID nggak boleh kena air, menular, ya berita seperti itu, akhirnya sepi. Dan muncul perwali waktu itu kolam renang tidak boleh beroperasional. Akhirnya kita sempat tutup di tahun 2020 bulan Maret, tapi kita buka lagi di tahun 2022 bulan Juni. Jadi setelah tahun 2022 itu sudah dicabut terkait Ya, jadi peraturan memang yang ketika pandemi berubah menjadi endemi, kemudian peraturan bahwa ya kita sudah kondisi normal lagi, kita mulai berangsur-angsur, kita coba buka pelan-pelan. berarti bisa disimpulkan mungkin faktor utama tutupnya yang di tempat itu bisa terkait karena pandemi ya, Bu? waterparknya buka kembali ya, Bu? Iya, Di betul. tahun 2022, Coba. terus theme parknya masih belum beroperasional. Iya. Itu kembali lagi ke yang entah terbengkalainya yang theme park dan yang waterpark waktu itu dari pengelola tuh, penyampaian informasinya ke publik itu gimana? Apakah cukup melalui sosial media atau mungkin Ya waktu itu kita menggunakan sosial media bahwa berkaitan dengan pandemi dan dengan dengan kondisi COVID seperti ini, kita menutup waterpark untuk sementara dan akan kita informasikan jika kita sudah buka kembali. apakah nanti di kemudian hari akan ada rencana lagi Bu untuk membuka yang theme park itu? Itu juga masih belum tahu juga karena kalau kenapa kemarin kita buka waterpark, karena waterpark itu ya terus terang karena ketika pandemi otomatis revenue menurun. Ada efisiensi juga waktu itu, dan kita ketika ada perbaikan kita pasti akan melihat anggaran dana kita. Untuk waterpark kita masih oke lah untuk perbaikannya, tapi kalau untuk theme park karena ya mungkin kalau kita lihat wahana-wahananya kan cukup wahana besar yang ada di theme park kami, itu sudah kena hujan, kena panas, nggak tersentuh selama 2 tahun lebih. Nah, itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut, penggantian spare part kayak gitu, dan itu memakan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya kami putuskan sementara kita membuka waterpark dulu. Nah, Ibu, selain ada terkendala yang biaya itu tadi, apakah juga ada faktor mungkin peminatnya waterpark lebih banyak daripada yang theme park yang pada saat dulu itu? Kita memang mempertimbangkan, termasuk salah satunya itu ya Mbak ya, kita mempertimbangkan kalau wisata air itu masih diminati gitu. Nah, kalau theme park sendiri kita memang masih belum melihat adanya ketertarikan orang-orang untuk bermain wahana lagi di theme park. Jadi kita melihatnya memang banyak ketika itu setelah pandemi dicabut berubah jadi endemi itu, sekolah-sekolah sudah mulai nanya nih ke marketing kami, ke sosmed kami. Anak-anak sudah mau renang, sudah mulai masuk sekolah, kapan ini Sun City buka, kita pengen renang. Jadi berangkat dari hal seperti itu. Setelah memutuskan buat tidak melanjutkan theme parknya lagi, apakah masyarakat sekitar itu ada kayak protes gitu, Ibu? Kalau ya waktu itu memang banyak yang tanya, wahananya Sun City yang di belakang itu kok nggak buka lagi. Nah, tapi akhirnya ya karena kita kan satu kawasan nih, kita marketing kita juga saling koordinasi antara mall, hotel, dan waterpark. Nah, kemarin dari marketing mall kami coba karena di waterpark tidak bisa dilanjutkan sementara ini, marketing mall kami juga mengundang atau kerjasama dengan pihak luar dari Solo untuk membuka pasar malam di sini.
Untuk loketnya sendiri adanya di mana? Sebelah sana ya. Oh yang ini. Oh yang itu ya? Oh. Tapi kan kita sempat dengar-dengar juga ya Mas, kalau misalkan di sini tuh sempat ada pasar malam yang di depan itu. Ya, Itu emang barang-barangnya tuh ada kolaborasi sama theme park ini atau? bukan, kalau itu dari pihak investor sih. Investor dari pihak vendor. Kita cuman apa itu jasa venue, sewa tempat, Oh. jasa manajer. Nah ini kalau misal Mas, saya manggilnya Bebas aja, Papa. bebas. Tanya aja. Ini dulu apa Mas? Dulu ini Pirates kayak semacam apa itu wahana kapal seperti ini sih. Oh, Pirates. kora-kora gitu. Ya, kura-kura bahasa umumnya. Masuknya dari sini. Berarti nanti habis beli tiket, terus ngantrinya di sini. Ya, nanti biasanya nunggu sampai separuh atau mungkin penuh. Oh. Kalau yang ini, Itu sih apa itu Korasel itu kayak komedi putar sih. Kayak wahana anak-anak tingkat apa itu SD ke bawah sih. oh. Tapi kalau misalkan untuk theme parknya ini sendiri tuh, ini nggak sih Mas kayak ada batasan usia, mulai naiknya umur Iya, berapa, umur berapa? Sebenarnya enggak juga, kadang-kadang kan untuk anak kan juga ada pendamping untuk orang tua juga. Lebih safety-nya kayak seperti itu sih. Tapi di antara semua Ya, wahana ini yang paling waktu dulu paling banyak banget dinaikin sama orang itu yang kalau sing paling worth it sih ya iya yang paling worth it. sini juga dewasa, ini dewasa, Bongdongkar sebelah sini, sana sebelah timur juga itu ada Tokpus itu juga dewasa, Flying Charge ini juga dewasa. Berarti waktu dulu ini masih ada bener-bener ramai banget. Bener-bener ramai. Cuman kebetulan pas ada COVID Covid kemarin, itu ya. Jadi maintenance lebih agak mahal dikit sih. Boleh kesini? Jadi Bagian dari wahana tuh bukan? kalau ini ornamen sebenarnya kayak apa ya, spot selfie. Kebetulan kemarin habis kerja bakti belum sempat di apa itu bersihkan. Oh. Sebenarnya kalau tiap hari dibersihkan sama tim-tim housekeeping. Kebetulan kemarin habis kerja bakti, cuman belum sampai kepegang lagi. Oh, ya udah. Kalau ini Mas, ini tuh apa dulu Mas? ini bom-bom. Bongkar. Oh ini bongkar. Kita ambil alih buat waterpark. Ketika nanti ada event-event kecil, contoh kayak lomba-lomba atau ada paket cooking class, outbound, masih kita gunakan kalau untuk yang Masuknya berarti dari yang dari waterpark. oh. Kalau yang ini Mas, ini apa? Lupa aku namanya. Itu soalnya sih jarang ada peminatnya juga. Saya lupa sih namanya itu. Tapi ini konsepnya sama kayak gini ya? Sama komedi putar. Komedi putar tuh. Rumah pohon itu. Iya. Rumah pohon itu biasanya kita fungsikan untuk apa itu kios souvenir. Oh, berarti ada souvenirnya juga Ada. ya, gitu jalan-jalan. Souvenir apa itu bajak laut. Karena kita kan bajak laut nih. Iya. Ini apa nih? Kalau ini dulu flying chair itu kayak kursi terbang itu. Oh, ngerti. Apa Yang ayunan? kayak di Dufan. Yang iya kayak duduk di ayunan terus nanti muter Iya. gitu. Kedewasa sih bilang mana. Iya ya kalau anak kecil. Nanti kalau Dufan. Berarti tapi kursi-kursinya udah diambil semua. Ya itu kita mau nyari space buat parkir itu udah susah sih. Oh. Di pengunjung Sun City itu naik terus kan. Iya iya iya. Yang di dashboard udah nggak muat. Jadi makanya dialih fungsikan di sini. Ini loket, terus yang di sebelah sana tadinya ada apa? Itu ada playground sama mini train itu kayak sepur. Kereta ya? Ya, Kereta yang bisa roster. jalan. Oh, Tapi yang ini Oh, ini ya, itunya ya, kereta-keretanya.
Tapi kalau untuk harapannya Bapak sendiri bangunan ini tuh pengennya tuh bakalan tetap ada lagi atau diberhentikan atau bagaimana untuk masyarakat sekitar? Kalau harapannya sih kita lihat pengembangan sini lebih nggak ke timpak sih sebenarnya, lebih ke outbound sama nanti kayak edukasi ke anak-anak kayak misalnya kayak apa itu Open class gitu. Ya, open class kayak gitu sih. Soalnya kalau Madiun itu dikasih kayak wahana gini itu kalau untuk permanen agak susah. Kayak Madiun itu FOMO lah, istilahnya orang FOMO. FOMO-nya lari, yang rame lari. Kalau yang rame apa itu kayak gini cuman opening mungkin 1 tahun 2 tahun selesai. Soalnya juga kadang orang kalau misalkan belum tahu ada yang rame nih, terus pas masuk kayak oh ya udah ternyata gini doang juga. Terus kadang orang tiba-tiba kayak oh ya udah kita udah pernah ke situ gitu. Ya kayak kakak ini kan pasti kan orang FOMO kan. Sukanya jajan apa pasti Jajan apa? Iya. FOMO-nya lari, ikut lari. Nah gitu kebanyakan generasi Gen Z kan lah kayak gitu. Iya, benar sih. Kita kalau itu memaksimalkan manpower sebenarnya, kalau kita lihat kemudian trafficnya tinggi, kita biasanya ngambil kebutuhan operasional juga itu kan kita kan nggak mau istilahnya Jawa nih bayari wong nganggur kayak. Oh iya benar. Kan, kalau bisa manpowernya agak dipres tapi operasionalnya tetap jalan ya. Tapi pernah ada yang protes nggak sih Mas dari masyarakat sini kayak kenapa sayang banget wahananya tiba-tiba diberhentiin, kenapa nggak diinin lagi padahal udah bagus loh Madiun punya begini-begini gitu. Kalau untuk respon apa itu masyarakat sebenarnya nggak ada sih, cuman dia bertanya kenapa kok tutup, kan dia nggak tahu pertitupan masalah. Cuman kebetulan kan ini tutup kan nggak 1 tahun berjalan baru tutup kan, sudah berapa tahun berjalan, kebetulan COVID, nah kita mau comeback kayak agak berat. Soalnya histori sebelum COVID juga itu trafficnya sudah menurun, lebih dominan ke waterparknya. Oh, berarti emang karena udah Ya, jadi betul. Ya itu lagi orang-orang Madiun mungkin khususnya itu FOMO. Ramenya mungkin itu beberapa waktu aja ya. Beberapa aja nggak bisa selalu. Soalnya Madiun kan bukan kota pariwisata bukan kayak Jogja lah.